Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat rekapitulasi pembiayaan. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita masuk ke dalam tabel B, itu kita bikin judulnya rekapitulasi pembiayaan. Nah, kemudian kita enter di bawahnya, di kolom yang kedua kita bikin nama klinik kita, misal klinik Permata Indah. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tabel-tabel yang apa saja yang kita bikin. Yang pertama nomor, nama, kemudian jenis pembiayaan. Kemudian di bawahnya itu ada biaya obat, kemudian ada rawat inap, kemudian ada laundry, dan ada biaya visit. Nah, setelah itu masuk ke tabel yang H, yang H4 itu kita bikin keluhan dari pasien. Kemudian ada tabel diagnosa, kemudian ada total pembiayaan. Nah, setelah itu kita akan membuat judulnya di tengah dengan cara menghapus sel-selnya, yaitu kita blok dulu sampai kolom terakhir, itu kita menggunakan kolom J ya, yang terakhir. Kemudian kita klik merge and center. Nah, untuk yang di bawahnya, untuk klinik Permata Indah, kita menggunakan langkah yang sama, kemudian merge and center. Nah, sudah jadi judulnya di tengah. Nah, untuk jenis pembiayaan juga sama, kita lakukan merge and center. Kemudian untuk keluhan itu kita merge and center, tapi dengan yang di bawah agar tulisannya di tengah. Kemudian untuk diagnosanya juga sama, kita merge and center seperti keluhan tadi. Kita ketengahkan. Kemudian total pembiayaan juga sama, kita merge and center dan kita tengahkan. Nah, untuk nomor juga sama, kita merge and center agar dia ke tengah tulisannya. Kemudian untuk nama juga kita ketengahkan. Nah, untuk biaya obat, rawat inap, laundry dan biaya visit kita bikin ke tengah juga. Nah, kemudian lanjut kita atur jarak untuk tabelnya, setiap kolomnya seperti nomor, namanya kita agak panjangkan, kemudian biaya obat agar masuk untuk rupiahnya nanti. Jadi kita berikan jarak terlebih dahulu. Kemudian laundry, kemudian biaya visit, keluhan, agak panjang ya untuk keluhan karena biasanya banyak. Kemudian diagnosa, kemudian total pembiayaannya. Nah, oh ternyata total pembiayaannya lupa di merge, jadi kita merge and center dulu. Kemudian untuk nama juga sama, lupa di merge and center, kita merge and center dulu. Nah, setelah itu kita akan membuat ini adalah contoh datanya yang saya bikin, tapi boleh kalau ada tambahan boleh ditambah. Kemudian kita buat tabel, kita kasih all border. Nah,
Jadi kurang lebih seperti ini gambaran dari tabelnya yang sudah kita albordir. Nah, kemudian kita masukkan data pasiennya, misal 1 atas nama pasiennya Wulandari misalnya. Kemudian untuk biaya obat. Nah, karena di sini biaya obat itu dalam bentuk rupiah, jadi kita atur dulu untuk itunya rupiahnya. Yang pertama kita akan lakukan blok dulu ke bawah biar nanti tidak mengulang-ulang lagi ya. Kemudian kita klik accounting, kemudian kita rubah menjadi rupiah Indonesia. Nah, untuk selanjutnya di bagian laundry juga sama, kita lakukan langkah yang sama. Kita blok, kemudian kita rubah menjadi accounting, kemudian jenis rupiahnya kita ganti rupiah Indonesia. Nah, kemudian untuk biaya visit sama juga, kita blok, kemudian kita rubah menjadi accounting, kemudian kita rubah rupiah Indonesia. Nah, untuk total pembiayaan juga sama, kita rubah menjadi rupiah Indonesia dengan langkah yang sama. Kita blok, kemudian kita ganti menjadi accounting, kemudian kita rubah menjadi rupiah Indonesia. Nah, setelah selesai kita masukkan biaya obatnya. Misal kita bikin di sini 80.000 untuk biaya obat. Kita tap, kita geser ke sebelah. Kemudian untuk rawat inapnya misal kita bikin 1 malam atau 1 hari. Jadi kita 1 saja. Kemudian biaya laundrynya kita bikin misalnya 30.000. Nah, untuk biaya visitnya kita bikin 150.000 misalnya. Nah, kemudian kita masukkan keluhan dari pasiennya seperti badan panas, kemudian pusing, kemudian mual, dan tidak nafsu makan. Nah, karena ini kurang, kita lebarkan lagi ya untuk kolom keluhannya. Nah, setelah itu kita masuk ke diagnosa. Diagnosanya ini kita bikin tipes dan itu asam lambung misal. Nah, setelah selesai ini kita telah selesai memasukkan datanya sampai ke diagnosa. Nah, di sini kita akan memberikan beberapa contoh dari pasien. Nah, di sini saya skip dan ini sudah saya bikin, saya ambil 5 pasien dengan keluhannya yang tersendiri, kemudian dan biaya obatnya sendiri, jenis pembiayaan. Nah, kemudian untuk rawat inap itu kan ada, kita bikin kelasnya. Misal kita bikin kelas 1 dengan harga sebelumnya kita bikin accounting dulu dalam bentuk rupiah Indonesia dengan harga 100.000 per malamnya. Kemudian kita bikin kelas 2 dengan sama yang tadi, kita accounting dulu agar berbentuk dalam jumlahan angka rupiah. Kita bikin untuk kelas 2 itu seharga 200.000 per malam. Nah, setelah selesai kita akan memasukkan rumus. Kita akan masukkan rumus total pembiayaan. Itu dengan rumus sama dengan sum itu huruf kapital semua, kemudian buka kurung, kita masukkan biaya obat, kemudian kita tambah dengan rawat inap, karena rawat inap ini kita mengkalikan dengan kelas yang dipakai. Misal ini kita bikin buka kurung dulu, rawat inap 1 malam, terus dikalikan dengan kelas, misal ini kita pakai kelas 1. Nah, kemudian jangan lupa tutup kurung. Kemudian kita tambah dengan biaya laundrynya, kemudian kita tambah dengan biaya visit. Kemudian kita tutup kurung dan lakukan enter. Nah,
Jadi kurang lebih seperti itu, otomatis kita langsung tertotal biaya pembiayaannya. Nah, untuk langkah selanjutnya juga sama, kita sama dengan sum, kemudian buka kurung ditambah biaya obat, buka kurung biaya obat, kemudian ditambah buka kurung rawat inap dikali dengan kelasnya. Misal kita menggunakan kelas 2 200, kemudian tutup kurung, kemudian kita tambah dengan laundry, kemudian kita tambah dengan biaya visit, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah untuk cara mentotalkan pembiayaannya. Semoga bermanfaat.